Kita bisa loh sebenarnya langsung memberikan reaksi, ngomel-ngomel ikutan juga, yang ada apa? Kita akan bertengkar. Jadi wanita yang tidak overthinking memang tidaklah mudah. Semua butuh proses. Sampai saat ini pun tidak semua wanita bisa melakukannya. Hai teman-teman semuanya, selamat malam. Aku barusan selesai baca buku tentang Philosophy of Overthinking. Ini bukan endorse, ini juga bukan promosi buku ya, tapi aku memang suka membaca buku dan aku ingin berbagi ke teman-teman semuanya tentang buku dari Philosophy of Overthinking ini. Setelah aku membaca ini, aku memiliki kesimpulan dan ingin berbagi ke teman-teman semuanya. By the way, aku bukan seorang psikolog, aku hanya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang berusaha untuk mengendalikan diri agar jauh lebih tenang untuk menghadapi setiap masalah. Karena gini teman-teman, semua rumah tangga tidak ada yang berjalan sempurna. Semua pasti punya masalahnya masing-masing. Dan salah satunya aku ingin berusaha untuk mengendalikan pikiranku untuk tidak terlalu overthinking dengan semua masalah yang ada dalam sebuah rumah tangga. Dan ini mungkin bisa untuk teman-teman semuanya. Jadi ambil nanti sisi positifnya aja, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk gitu ya. Aku ingin berbagi juga ke teman-teman, setelah aku membaca buku ini, aku berpikir kalau memang kita sebagai wanita itu memiliki kodrat untuk selalu berpikiran berlebihan. Karena kita wanita ya, multitalenta, kita bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Laki-laki hanya fokus mengerjakan satu hal. Tapi wanita, kita seorang ibu terutama, bisa mengerjakan mulai dari memasak, mencuci, sambil menggendong anak, ataupun bisa menyapu, itu bisa dilakukan dalam satu waktu. Nah, itu juga yang membuat kalau fisik kita capek, kita pasti overthinking. Dan kadang teman-teman, setelah aku membaca buku ini, ternyata tidak semua masalah itu bisa diberikan sebuah reaksi. Kadang ada sebuah masalah yang kita cukup hanya diam saja. Itu menurut aku benar gitu ya. Bila di saat posisi kita lagi capek, habis mengerjakan pekerjaan rumah, terus lagi mengurus anak, apalagi anak rewel, terus tahu tiba-tiba suami pulang melihat keadaan kita yang lagi buruk banget gitu ya, lagi pakai daster, belum mandi, masih bau kompor gitu ya, dengan kata-kata yang tidak enak mungkin itu membuat kita jadi sakit hati. Nah, apa reaksi yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus diam dulu. Karena apa? Posisi suami yang barusan pulang kerja, dia juga capek. Kalau kita balas dengan kata-kata yang kasar menunjukkan bahwa kita seharian itu sudah melakukan banyak aktivitas, mereka tidak akan mengerti keadaan kita gitu teman-teman. Reaksi yang pertama adalah diam dulu. Biarkan dia tenang, biarkan diri kita juga tenang. Setelah semuanya tenang, kita baru bisa melihat, baru bisa merasakan, kita bisa bicara dari hati ke hati tentang apa yang baru saja kita rasakan. Kita bisa loh sebenarnya langsung memberikan reaksi, ngomel-ngomel ikutan juga, yang ada apa? Kita akan bertengkar. Tidak akan menjadi sebuah solusi. Malah yang akan terjadi, suami akan malas untuk pulang. Sudah di luar capek kerja, pulang istri ngomel-ngomel, kebanyakan kan seperti itu. Nah, kita harus berusaha, dan aku pun juga masih berusaha untuk melakukan hal seperti itu teman-teman. Sama halnya, kalau pikiran kita itu sudah mulai tenang, kita akan jauh bisa berpikir lebih jernih lagi. Dan kita bisa mengatakan atau memberikan penjelasan kepada suami kita apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan dalam seharian ini yang dia tidak tahu. Kelihatannya kita di rumah, kita tidak bekerja, tidak menghasilkan uang,
Tapi mereka mengerti tidak kalau kita pun juga tidak beristirahat dari pagi sampai sore hari ketika dia pulang kerja. Kita memberikan reaksi yang berlebihan tidak ada gunanya. Lebih baik kita tenang, memberikan penjelasan yang pelan-pelan, bicara dari hati ke hati, mungkin sambil ngeteh di teras rumah atau gimana gitu ya, ataupun di kamar waktu mau tidur. Kita bisa membahasnya seperti itu. Karena kalau kita tenang, kita bisa memberikan penjelasan tanpa emosi. Dulu aku pernah punya cita-cita, teman-teman, ingin menjadi seorang guru, cita-cita aku dulu. Dan saat ini karena aku sudah menikah, mungkin saya harus mengubah cita-citanya, tapi ternyata tidak. Aku ingin tetap menjadi seorang ibu yang luar biasa buat anak-anakku. Walaupun aku sudah menikah dan punya anak, aku tetap terus belajar. Banyak banget buku-buku seperti ini yang aku baca, mulai dari filosofi of overthinking, stoikisme, terus cara mengelola keuangan. Aku ingin terus belajar, teman-teman. Aku jadi ingat waktu aku pernah nonton drakor. Ya, pasti teman-teman juga pernah ya nonton drakor, drama Korea. Itu ada sebuah cuplikan yang bagus banget menurut aku, dimana ketika kita berhenti untuk belajar, saat itulah kita mati. Dan itu aku rasa benar kata-kata itu, teman-teman. Kita walaupun sudah menikah, mungkin cita-cita kita yang dulu tidak kesampaian, saat ini kita luangkan waktu, walaupun hanya 1 jam, setengah jam, kita luangkan waktu untuk belajar. Mungkin sebagai ibu rumah tangga, kita berusaha menjadi seorang ibu yang baik, yang the best untuk anak-anak kita. Kita belajar parenting, kita belajar buku-buku yang lain, atau mungkin kita bisa ikut kajian-kajian keislaman, keagamaan maksud saya, ya, itu juga bisa menambah ilmu kita. Jadi walaupun kita sudah mungkin cita-cita kita sudah tidak tersampai, terus kita berhenti untuk belajar, itu akan membunuh karakter kita, teman-teman. Dan dari situ juga kita akan jauh lebih overthinking, karena kegiatan kita di rumah itu sudah membuat stres, ya. Pasti ibu-ibu stres di rumah, jarang keluar, selalu sibuk dengan pekerjaan rumah, anak-anak juga. Makanya kita harus meluangkan waktu untuk menyenangkan diri kita sendiri. Mungkin ada ibu-ibu yang lebih senang kalau mendengarkan musik. Nah, kita berusaha dari situ untuk menyukai musik lebih banyak lagi. Mungkin kita belajar vokal. Sekarang ada juga yang namanya smul, atau mungkin kita bisa live di TikTok sambil nyanyi gitu ya. Waktu anak-anak sekolah itu juga bisa menghasilkan cuan. Dan itu selain menghasilkan cuan, yang terpenting adalah membuat ibu-ibu jauh lebih tenang dan jauh lebih happy. Kalau ibu happy, otomatis anaknya happy, suami pun happy. Jadi untuk ibu-ibu semuanya, ibu rumah tangga ataupun anak remaja-remaja sekarang yang mungkin lagi sibuk untuk mempersiapkan diri atau mencari pekerjaan atau lagi kuliah, tetap kita harus mencintai diri kita sendiri. Bahagiakan diri kita sendiri, cari apapun yang kita suka, kita lakukan hobi kita, buat hati kita happy, agar lingkungan yang dekat dengan kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita juga jadi lebih happy. Karena apa? Wanita adalah tiangnya sebuah rumah tangga. Jadi kalau ibunya happy, anaknya happy, rumah tangga jadi jauh lebih hangat. Oke teman-teman, sampai di sini pesan dari Nina. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.